Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, boleh kembali kita bersama untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Allah menjadi pelita, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, menjadi makanan rohani yang sangat kita butuhkan. Dan ketika kita terus haus akan kebenaran firman Tuhan, itu yang akan terus menguatkan kehidupan kita. Kecuali kalau kita sudah merasa puas, merasa sudah penuh, merasa sudah kenyang dengan kebenaran firman Tuhan, itu akan membosankan bagi kita dan itu akan melemahkan iman kita. Baik, mari kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini. Yang ingin buka Alkitab silakan buka Alkitab. Yang ingin lihat di LCD juga boleh. Ayatnya singkat, satu ayat aja di Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26a, di bagian A aja. Kejadian 1 ayat 26a. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sekali lagi, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kita manusia, saya dan Bapak Ibu Saudara diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai untuk bisa memahami bagian ini dari tema tahun ini untuk gereja kita, Good Tree, Good Fruit. Ada dua bagian penting yang akan kita sama-sama renungkan ya di sepanjang tahun ini, yaitu dua bagian. Yang pertama adalah pohon yang baik dan kemudian buah yang baik. Nah, untuk mendasari tema ini untuk kita bisa mengerti, karena saya belum memberikan satu dasar yang penting ya, karena khotbah tanggal 1 saya hanya menyampaikan bagian besar dari tema itu, dan di bulan ini saya akan mencoba untuk kita memahami dua dasar penting dari tema ini. Yang pertama, di minggu ini kita akan belajar Good Tree. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita mau belajar tentang Good Tree atau kita sebagai pohon yang baik, itu sebenarnya berbicara mengenai identitas kita, mengenai jati diri kita. Bukan jati diri yang semu, tetapi jati diri yang hakiki, jati diri yang mendasar, yang sebenarnya. Waktu Allah menciptakan kita, apa sebenarnya jati diri yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Nah, di bagian ini Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin kita belajar bersama untuk mengenali bahwa jati diri kita yang sebenarnya itu adalah pohon yang baik. Jati diri kita, nilai diri kita, identitas kita adalah pohon yang baik. Manusia itu diciptakan dengan luar biasa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu Bapak Ibu Saudara, Allah menciptakan kita dengan sangat detail. Rambut di kepala kita itu berwarna hitam karena memang ada pewarna yang Tuhan taruh di kepala, di kulit kepala, sehingga bisa berwarna hitam. Jadi kalau misalnya yang sudah mulai rambutnya putih, kayak hampir saya juga mulai putih, itu rusak namanya. Yang pemberi warna yang ada di kulitnya itu rusak. Luar biasanya hanya masalah rambut. Kemudian manusia ciptakan semir rambut. Tapi semir rambut tidak bisa membuat selamanya warna rambut kita seperti itu. Jadi betul-betul tubuh kita ini, diri kita diciptakan Tuhan dengan luar biasa. Seluruh organ tubuh kita ya Bapak Ibu Saudara diciptakan dengan cara yang luar biasa. Contohnya misalnya jantung. Bapak Ibu pernah tahu enggak, ini bisa dibaca sebenarnya, banyak orang menuliskan tentang ini. Jantung kita satu hari itu bisa memompa banyaknya darah yang ada di dalam kehidupan kita itu sekitar 200 galon gitu ya. Berapa liter ya 200 galon itu. Nah, kemudian kalau dihitung per menit itu jantung bisa memompa 5 liter. 5 liter, satu hari bisa 200-an galon. Kalikan aja 20 liter ya Bapak Ibu Saudara. Nah, yang luar biasanya
darah kita berputar di sekitar tubuh kita dari kepala sampai ke bawah itu bisa sampai 90-an kilometer satu hari. Jadi darah kita beredar di tubuh kita, naik turun masuk ke jantung gitu ya, bersihkan lagi sama ginjal, kemudian dipompahkan lagi sama jantung itu 90-an kilometer per hari. Jadi makanya ketika jantung orang lemah, jantung orang rusak, ya itu akan mempengaruhi kesehatan dia. Nah luar biasanya ya, Allah menciptakan kita sedemikian luar biasa. Nah kalau Allah aja menciptakan organ tubuh kita dengan cara yang luar biasa, apalagi ketika dia memberikan jati diri kita, identitas kita yang sebenarnya itu apa? Allah menciptakan kita dengan identitas yang sangat mendasar, yang penting untuk kita pahami. Nah ini bagian yang pertama yang perlu Bapak Ibu Saudara kita semua untuk bisa memahami, khususnya untuk kita merenungkan tema ini. Bahwa identitas kita yang sebenarnya itu pohon yang baik. Jadi kalau misalnya ada buah yang asam yang dihasilkan, gak salah pohonnya. Pohonnya tetap pohon yang baik. Karena Allah ciptakan kita, jati diri kita itu adalah pohon yang baik. Nanti kita akan renungkan ya Bapak Ibu, mungkin 2 minggu lagi saya akan menyampaikan kenapa buahnya gak baik. Padahal pohonnya itu dasarnya itu baik dan itu identitas di dalam kehidupan kita. Dasar jati diri kita adalah baik. Sekarang jadi pertanyaan begini. Kenapa ada orang yang tidak bisa mengontrol emosinya? Kenapa ada orang yang punya kepribadian rendah diri? Apakah itu ciptaan Tuhan? Bukan. Itu bukan identitas kita yang sebenarnya. Itu bukan jati diri kita yang sebenarnya. Kalau kita menjadi orang yang pemarah, menjadi orang yang rendah diri, menjadi orang yang tidak berani melakukan sesuatu, ya Bapak Ibu, menjadi orang yang tidak bisa mengampuni, itu bukan jati diri kita. Ada orang bilang begini, like father, like son. Kalau lihat bapaknya seperti ini, maka anaknya akan seperti itu. Tapi itu tidak menyangkut jati diri kita. Kalau kita melihat ayat yang kita baca, ayat itu, coba perhatikan ya Bapak Ibu, lihat Alkitabnya. Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa ayahnya. Baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa ibunya. Apakah kebenaran firman Tuhan tulis seperti itu? Enggak kan? Jadi kalau misalnya orang bilang ini memang anak ini keras kepala, sama kayak orang tuanya. Bahasanya kan kayak gitu. Itu bukan identitas kita yang sebenarnya. Tuhan tidak ciptakan kita, identitas kita itu sama seperti ayah atau ibu kita. Tapi realitanya itu terjadi. Realitanya bahwa ketika ayahnya punya satu kepribadian A, maka anaknya kemungkinan besar akan punya kepribadian yang seperti orang tuanya. Itu realita. Nanti kita akan juga melihat kenapa itu bisa terjadi. Jawaban itu sama aja dengan waktu kita sedang menjawab, kenapa pohon yang baik buahnya tidak baik. Padahal Allah ciptakan kita segambar, serupa dengan Allah, bukan dengan orang tua kita. Betul ayat Alkitab itu? Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Tidak segambar dan serupa dengan orang tua kita. Segambar dan serupa dengan Allah. Itu identitas kita yang sebenarnya. Jadi, waktu kita punya identitas yang semua, saya orang yang terbuang. Aduh, saya orang yang tidak dianggap di keluarga saya. Kalau misalnya ada orang keluarga ingin mengambil sebuah keputusan, saya nggak pernah diperhitungkan, saya diabaikan. Saya ini orang yang terabaikan. Itu identitas yang semu.
Identitas yang semu itu terbentuk karena pengalaman kehidupan kita. Tapi itu identitas yang semu, bukan identitas kita yang sebenarnya. Kalaupun kita menjadi orang yang pesimis, menjadi orang yang tidak berani mencoba, baru mendapatkan satu tekanan sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu bukan jati diri kita yang sebenarnya. Itu jati diri kita yang terbentuk karena pengalaman hidup. Karena ada pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan yang terjadi dalam kehidupan kita sehingga identitas itu terbentuk. Identitas yang semu itu terbentuk. Padahal kembali kita ke kejadian 1. Bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu identitas kita. Bukan identitas yang semu. Hanya masalahnya Bapak Ibu Saudara, karena identitas yang semu itu yang melekat di dalam kehidupan kita, maka perilaku kita sama seperti identitas semu. Kita akan mengembalikan untuk memahami diri kita yang sebenarnya, jati diri kita yang sebenarnya, sehingga kita bisa menghasilkan buah yang baik. Ini menjadi dasar untuk kita paham, untuk kita mengerti dengan sangat jelas bahwa jati diri kita adalah pohon yang baik. Kita buktikan ya. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang berikut. Segambar dengan Allah. Kata gambar yang ada di ayat 26 itu, Bapak Ibu, sebenarnya kalau ditulis di dalam bahasa Ibrani itu selem. Selem itu pola. Saya suka menggambarkannya itu dengan cetakan kue supaya yang ibu-ibu, bapak-bapak juga yang makan kue tahu. Kalau cetakan kue itu kotak, maka hasil kuenya akan bulat. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin ya. Kalau cetakan kuenya bulat, maka hasil kuenya akan bulat. Nah, kata segambar itu kayak cetakan. Allah itu adalah cetakannya. Ketika dia ciptakan kita sama dengan cetakannya itu. Jadi begini, kalau misalnya Allah itu polanya kotak, misalnya ini ya, cetakannya kotak, maka kita juga kotak. Karena diciptakan segambar dengan Allah itu. Gak mungkin kita itu jadi bulat, gak mungkin. Pasti jadinya sama seperti Allah. Nah itu yang disebut dengan segambar dengan Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya, apanya yang sama dengan Allah? Apanya yang segambar dengan Allah? Kata ini, kata gambar itu, punya satu pemahaman bagaimana sesuatu yang dimiliki oleh satu pribadi. Nah kita sedang berbicara tentang Allah. Maka Allah itu adalah kekal dan mulia. Kata selem itu ya Bapak Ibu dalam bahasa Ibrani mengartikan kepada kita semua bahwa manusia itu diciptakan Allah menjadi tempat di mana Allah menaruh kekekalannya yang dipunyai oleh Allah, kekekalan dan kemuliaannya itu diletakkan kepada kehidupan manusia. Di bagian ini kalau kita memahami, maka sebenarnya fokus hidup kita itu bukan hanya di dunia ini. Karena fokus hidup kita harusnya kalau kita tahu bahwa kita diciptakan polanya dengan Allah sama. Kalau Allah itu punya kekekalan, punya kemuliaan, kita diberikan itu. Artinya bahwa hidup kita ini bukan hanya ada di dunia ini. Yang usianya 70 tahun, 80 tahun, atau 90 tahun. Gitu, atau mungkin ada yang 100 tahun. Setelah itu kita mati, habislah hidup kita. Enggak, setelah itu kita akan masuk di dalam sebuah kekekalan. Karena kita punya itu. Itulah segambar dengan Allah. Ada kemuliaan yang akan diberikan. Karena Allah menaruhkan itu di dalam diri kita. Nah sekarang kita lihat ya. Kalau kita memahami bahwa kita segambar dengan Allah, artinya bahwa hidup kita ini punya kekekalan. Itu hanya manusia dan malaikat ya Bapak Ibu. Binatang, tumbuhan itu nggak punya kekekalan. Kalau dia mati, tanaman mati udah habis. Nggak ada lagi itu
masuk surga atau neraka atau punya kekekalan. Jadi hanya manusia yang punya kekekalan. Waktu dia selesai hidup di dunia ini, dia akan menghadapi dua kekekalan. Apa kekekalan itu? Kekekalan sebelah kiri kanan kalau saya menyebutnya. Yang kiri sama yang kanan. Bahasa gamblangnya gini, heaven or hell. Hanya dua kekekalan itu yang akan menanti hidup kita nanti. Kemudian kita bilang, aduh saya nggak mau punya kekekalan. Gak bisa, itu gambar Allah yang Allah taruh dalam diri kita. Nah kalau kita paham ini, maka kita akan punya orientasi begini, hidup saya bukan hanya di dunia ini dong. Ya, karena setelah kehidupan di dunia ini, saya akan menghadapi kekekalan. Nah sayangnya kekekalan itu dipengaruhi sama kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita rusak hidup kita di dunia ini, kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita ini, bahkan ujung-ujungnya akhirnya kita bisa menyangkal Kristus di dalam kehidupan kita di dunia ini, yaitu masuk kekekalannya sebelah kiri. Kita nggak akan menerima kemuliaan, kekekalan bersama dengan Tuhan. Apakah ada batasnya Pak? Kalau yang sebelah kiri nggak ada, itu kekal Bapak Ibu. Kekal itu nggak ada batasnya, nggak ada lagi ujungnya. Oh sampai 100 tahun, 200 tahun, nggak ada ngomong tentang limit waktu. Namanya juga kekal. Nah kalau kita mengerti itu, memahami, oh berarti hidup saya harus benar dong. Iya, bukan karena kamu hanya orang Kristen, tapi karena ada jati diri kekekalan Allah yang Allah taruh dalam kehidupan kita. Nah sekarang kalau kita paham, kita mengerti, oh kalau gitu hidup saya harus benar di dunia ini. Maka buah yang baik akan keluar dalam kehidupan kita. Maka kita akan memanfaatkan hidup kita sebaik-baiknya. Tidak merusak hidup kita. Tidak membiarkan kita ada dalam kubangan-kubangan lumpur dosa. Kita akan memanfaatkan hidup kita sebaik-baiknya. Memahami identitas ini sangat penting untuk Bapak Ibu bisa menghasilkan buah yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu bagian yang pertama. Bahwa kita punya jati diri. Apa jati diri kita yang sebenarnya? Hidup kita ini kekal nantinya ya. Ada kekekalan yang Allah taruh. Yang Allah punya, yang Allah taruh dalam kehidupan kita. Sekali lagi, umur kekekalan ini namanya kekal, gak ada limitnya. Kalau usia kita ya 70, 80, 90, 100 tahun. Ada juga cuma masih berapa bulan, ada yang cuma berapa tahun. Itu limit hidup kita di dunia ini ada limitnya. Tapi kalau ngomong kekekalan gak ada Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berpikir hanya untuk hidup yang ada limitnya di dunia ini, yang ada batasnya di dunia ini, maka kita akan menerima kekekalan berdasarkan orientasi kehidupan kita. Kalau kita benar-benar hidup dan memahami, maka kita benar-benar akan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Memahami identitas yang pertama, yaitu segambar dengan Allah. Kemudian yang kedua adalah serupa dengan Allah. Kata serupa itu, ya Bapak Ibu, likeness, bicaranya tentang sebuah karakter. Tidak disampaikan dengan sebuah kekekalan atau sebuah rupa wajah Allah. Ada orang bilang gini, kamu enggak boleh loh bilang orang itu jelek, itu loh serupa dengan Allah. Bukan, Allah enggak jelek seperti mukamu. Karena bukan itu maksudnya serupa dengan Allah. Tapi serupa itu adalah Allah menanamkan benih karakternya. Menanamkan benih karakter ilahi dalam kehidupan kita. Ini identitas jati diri kita yang sebenarnya waktu Allah ciptakan kita ya Bapak Ibu. Dia memberikan benih karakter ilahi dalam kehidupan kita. Nah sekarang begini, saya mau tanya. Apa karakter Allah yang Bapak Ibu tahu? Atau Bapak Ibu melihat figur Tuhan Yesus? Apa karakter dari Tuhan Yesus? Allah yang penuh dengan kasih Pak, dia itu baik banget. Orang yang berdosa yang harusnya dilempar dengan batu, datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menghakimi, dia Allah yang tidak menghakimi. Dia Allah yang betul-betul baik. Allah yang penuh dengan kasih setianya. Bahkan firman Tuhan bilang begini, karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Kata begitu besar kasihnya akan dunia itu digambarkan seperti sebuah garis yang tidak terputus. Artinya kita mau berbuat apa aja, kasih Allah itu tetap
tetap aja untuk kehidupan kita. Itu karakter dia. Maka ketika Allah menciptakan manusia, dia menaruh benih karakter itu di dalam kehidupan kita. Ingat ini benih ya. Benih karakter Allah yang penuh kasih itu ditaruh di dalam kehidupan kita. Makanya aneh manusia ketika tidak punya kasih. Makanya aneh ketika manusia melakukan sesuatu yang tidak manusiawi. Bahkan seekor binatang pun mungkin tidak akan melakukan itu. Tetapi manusia bisa melakukannya. Itu bukan karakter, bukan identitas manusia yang sebenarnya. Karena Allah menanamkan benih karakternya di dalam kehidupan kita. Kalau salah satu contoh karakter Allah itu adalah kasih, maka ada benih kasih di dalam kehidupan kita. Ketika ada seseorang yang tidak bisa mengasihi, maka sebenarnya benih itu tidak tumbuh di dalam kehidupan dia. Benih itu tidak hanya tumbuh dengan sendirinya Bapak Ibu Saudara. Kita butuh untuk memperjuangkan juga benih itu tumbuh. Benih karakter Allah yang merupakan jati diri kita yang sebenarnya itu harusnya tumbuh. Kalau benih karakter itu, Allah itu tumbuh dalam hidup kita, maka buah yang baik akan keluar. Klop ya, Bapak Ibu kalau melihat ini semoga bisa menarik benang merahnya ini. Dari tema ini, bahwa kita itu pohon yang baik. Ayat yang menjadi tema, pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Itu kata firman Tuhan, karena firman Tuhan mendasarkan bagaimana Allah memberikan jati dirinya kepada kita. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bukan segambar dan serupa dengan ibu atau ayah kita, kakek, nenek kita, buyut. Buyut itu apa ya satunya temannya? Ya buyut yang perempuan, yang buyut yang laki-laki. Kita nggak diciptakan dengan identitas mereka Bapak Ibu. Kita diciptakan dengan segambar dan rupa Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Nah sayangnya identitas ini kita kurang pahami. Yang setahu kita, oh saya orang flekmatis. Oh saya orang yang mudah tersinggung. Oh saya orang yang mudah menjadi orang yang minder. Oh saya orang yang seperti ini. Itu identitas semu yang kita pahami dalam kehidupan kita. Padahal itu bukan identitas yang Tuhan ciptakan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Coba kasih tahu sama kanan kirinya, jangan ngantuk. Ya sekarang bilang yang benar. Jati dirimu adalah pohon yang baik. Itu jati diri kita yang sebenarnya. Jadi kalau memahami tema ini, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kalau ada buah yang asam bukan karena salah pohonnya. Pohonnya Allah ciptakan tetap menjadi pohon yang baik. Loh, kok realitanya nggak seperti itu? Nanti saya akan menjelaskannya lagi ya Bapak Ibu. Yang pertama ini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu untuk kita sangat memahami bahwa Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Segambar serupa dengan Allah loh. Bukan segambar dan serupa dengan orang lain, tapi segambar dan serupa dengan Allah. Itu jati diri kita yang sebenarnya. Kita punya kekekalan. Ada kekekalan yang akan menanti kehidupan kita. Jangan hidup sembarangan. Kalau kita tidak hidup sembarangan, maka buah yang baik yang akan kita hasilkan. Kalau benih karakter Allah dalam hidup kita itu mulai kita tumbuhkan, maka akan ada buah yang baik. Sebenarnya ini kita sudah bisa menjawab kenapa buahnya nggak baik. Karena identitasnya salah. Karena kita beranjak kepada identitas yang semu yang kita punyai. Saya orang yang tertolak, saya orang yang tidak diinginkan, saya orang yang bernasib malang, saya orang yang seperti ini. Allah nggak pernah
mendefinisikan jati diri kita seperti itu. Dia ciptakan kita dengan karya yang luar biasa. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah langsung punya rencana untuk menyelamatkan manusia. Dia nggak utus malaikat untuk menyelamatkan manusia Bapak Ibu. Tapi dia mengutus anaknya yang dikasihi, anaknya yang tunggal, dirinya sendiri untuk bisa mengampuni dosa manusia. Betapa berharganya dan mulianya kita. Makanya kitab Yesaya bilang, engkau berharga dan mulia. Itu diri kita Bapak Ibu Saudara. Itulah identitas yang kita punya di dalam kehidupan kita. Apa pentingnya kita memahami ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, identitas, jati diri itu merupakan dasar dari kita berperilaku. Perilaku itu buah. Jadi buah itu adalah sesuatu yang dirasakan oleh orang lain. Apa yang dirasakan oleh orang lain, saya nggak tahu nih pikiran Bapak Ibu sekarang apa gitu. Tapi saya nggak bisa merasakan, itu bukan buah. Saya nggak merasakan. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu marah, sinis, melotot gitu. Oh, itu sesuatu yang saya bisa rasakan. Dia lagi marah. Orang ini nggak mudah tersenyum. Orang ini wah penampilannya seperti ini ya. Dia selalu berkata-kata sesuatu yang aduh. Satu kalimat yang hanya isinya 5 kata, sakitnya itu 6 kali di dalam hati saya. Bayangkan betapa sadisnya perkataan itu. Hanya 5 kata sakitnya 6. Itu buah yang bisa dirasakan. Nah, berbuah itu dipengaruhi oleh jati diri, identitas kita. Coba Bapak Ibu lihat gambar ini. Aslinya dia baik aja. Dia hanya menutup wajahnya, tetapi kalau melihat di cermin, rambutnya acak-acakan, penampilannya tidak menyenangkan. Kadang kita salah bercermin. Waktu kita bercermin ya Bapak Ibu, waktu saya mulai bercermin ya Bapak Ibu Saudara, ini saya pakai baju hitam, pakai jas hitam. Bagus sebenarnya, tapi saya lihat di jas saya itu kok kotor. Padahal bersih jas ini. Saya lihat itu kotor. Waduh, jas saya kotor. Jadi saya malu, saya tutupin jas saya. Padahal jas saya ini bersih. Itu bahayanya bahwa identitas itu mempengaruhi perilaku kita. Kalau kita berpikir ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini saya pakai jas hitam, di sana jasnya hitam. Oh bagus ya, saya akan percaya diri. Memang sesuai dengan apa yang ada di dalam diri saya. Tapi kalau saya pakai baju yang bersih, kemudian saya lihat bajunya kotor. Padahal ini bersih. Kalau kita lihat bajunya kotor, maka kita malu. Saya mulai menutup diri. Padahal engkau baik-baik aja. Identitasmu bagus. Tapi gara-gara identitas semua yang melekat dalam kehidupan kita, perilaku kita tuh seperti identitas itu. Jadi orang yang minder, jadi orang yang mudah tersinggung, mudah marah. Kita salah mengaplikasikan identitas kita. Saya orang yang terbuang, keluarga saya keluarga yang miskin. Saya nggak dianggap di keluarga saya. Padahal identitas kita bukan seperti itu. Tapi karena kita melekatkan diri kita, jati diri yang semu dalam kehidupan kita, maka itu membuat kita menjadi dasar untuk kita berperilaku. Ngomong kita kasar, memang saya Pak orangnya flegmatis. Saya memang orangnya sudah seperti itu kalau ngomong. Di keluarga kami juga kalau ngomong baik-baik itu nadanya selalu do tinggi. Kita mulai berpikir, oh memang saya seperti itu ternyata. Saya dilahirkan jadi orang yang malang, jadi orang yang susah, jadi orang yang tidak dihargai. Padahal itu bukan identitas kita. Nah kalau kita memahami identitas itu Bapak Ibu Saudara, bahwa saya segambar dan serupa dengan Allah. Ada kekekalan Allah yang ada di dalam diri saya, bahwa hidup saya ini kekal.
Walaupun kita tidak dapatkan itu di dunia, Allah memberikan karakter, benih karakter ilahi itu di dalam diri saya. Maka harusnya itu menjadi dasar saya untuk berperilaku. Kalau identitas itu jadi dasar kita untuk berperilaku, Allah sudah ciptakan kita pohon yang baik dengan identitas, dengan jati diri yang baik, dan kemudian kita memahaminya dan berperilaku seperti jati diri yang sebenarnya dalam kehidupan kita, maka pasti buahnya baik. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, kalau kita memahami identitas kita. Nah sekarang Bapak Ibu, mari sekarang kembalikan identitas kita ke identitas yang sebenarnya. Kita lahir dari keluarga miskin, itu bukan kehendak kita. Kita lahir dengan keluarga dengan ayah yang kasar, itu juga bukan kehendak kita. Tetapi jangan sampai semua pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita itu membentuk identitas yang salah dalam kehidupan kita. Karena identitas itu akan membuat kita berperilaku seperti identitas kita. Coba orang yang melekatkan jati dirinya sebagai orang yang rendah diri, gak akan pernah berani untuk menyampaikan sesuatu. Diam aja, saya ikut aja, saya terserah aja. Karena dia sedang berperilaku seperti identitas yang dia pahami di dalam hidupnya. Nah kalau mau menghasilkan buah yang baik, Bapak Ibu, pahami dulu yang bagian ini ya. Nanti saya akan menjelaskan 2 minggu lagi tentang buah. Dan kita akan tahu kenapa pohon yang baik, diri kita sebagai identitas yang baik, itu enggak menghasilkan buah. Ini dalam realitanya seperti ini. Alkitab tidak sedang bicara tentang realita itu, tapi dia berbicara sebuah keharusan. Karena dasarnya Allah menciptakan kita menjadi pohon yang baik, maka pohon yang baik ini harusnya menghasilkan buah yang baik. Tapi dalam realitanya tidak terjadi seperti itu. Nanti kita akan jawab ya Bapak Ibu. Bagian yang pertama ini saya ingin kita membenarkan identitas kita. Bahwa kita bukan seperti ayah atau ibu kita. Itu bukan identitas kita yang sebenarnya. Identitas kita yang sebenarnya, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Mari kita simpulkan. Secara hakiki, secara mendasar, secara yang sebenarnya bahwa kita diciptakan dengan memiliki jati diri sebagai pohon yang baik. Jika kita memahami jati diri kita, perhatikan ya, jika kita memahami jati diri kita sebagai pohon yang baik, maka harusnya buah yang kita hasilkan juga buah yang baik.